Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Bun Membarep. Kali ini kita akan membahas materi tentang impuls dan momentum linier, ya. Impuls dan momentum linier. Mungkin kita bisa lihat dari gambar di bawah. Nah, ini kejadian gambar di bawah. Jika mobil dan sepeda, gitu ya. Jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, ya. Kecepatannya sama ini ketika menabrak pohon. Tetapi kerusakannya ternyata mobil memiliki dampak yang lebih besar, jadi lebih parah nih. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Hal ini membuktikan bahwa mobil yang bermasanya lebih besar, ya. Jadi massa mobil pasti lebih besar dari sepeda. Oleh karena itu, massa yang besar itu mempengaruhi momentum juga. Momentum itu tulisannya P ya. Jadi momentum itu bergantung juga dengan massa. Oke. Kita lihat ilustrasi selanjutnya. Nah, sekarang ini. Jika seseorang pada gambar di atas memiliki peluru yang tidak identik, di mana massa pelurunya sama ya. Jadi massa peluru 1 sama dengan massa peluru 2, akan tetapi kecepatan kedua peluru yang berbeda. Jadi peluru 1 lebih besar dari peluru 2. Maka akan mengakibatkan titik sasaran yang dikenai peluru dengan kecepatan yang besar akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Tentu ya. Jadi yang kecepatannya besar tentu di sini akan menembus menembus bidang yang lebih dalam atau lebih parah gitu. Berarti di sini disimpulkan bahwa momentum ya itu juga dipengaruhi oleh kecepatan. Ya, kalau kecepatannya besar maka momentumnya besar atau sebanding ya, dalam bahasa ilmiahnya momentum sebanding dengan V atau kecepatan. Berdasarkan analisa di atas, maka pengertian momentum adalah tingkat kesukaran untuk menggantikan gerak benda ya. Jadi karena momentum merupakan tingkat kesukaran untuk menggantikan gerak benda, maka persamaan momentum linearnya dapat dituliskan seperti ini. Jadi rumusnya adalah P sama dengan M kali V ya. Nah, ini rumusnya. Di mana P adalah momentum, keterangannya di bawah. P adalah momentum, M itu massa, V kecepatan benda. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh sederhana. Suatu benda bermassa 40 kg bergerak dengan kecepatan 5. Tentukan momentumnya. Oh, gampang ya. Tinggal dikali aja ya. M kali V gitu aja. Nah, ini rumusnya. 40 kali 5 yaitu 200 kg meter per sekon. Ya, satuan momentum adalah kilogram meter per sekon karena pengalian massa dengan kecepatan. Jadi, besar momentum benda tersebut ketika bergerak adalah 200 kg searah dengan kecepatannya. Ya, berarti momentum itu searah dengan kecepatan. Kalau kecepatannya di sini ke kanan, berarti momentumnya juga ke kanan. Karena momentum itu besaran vektor. Kita lanjutkan. Sekarang impuls. Ya, impuls. Kita lihat di sini. Impuls merupakan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada benda dalam selang waktu yang sangat singkat. Sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali. Mungkin kurang dari 1 detik ya, ketika kedua benda itu melakukan kontak. Contoh yang paling sederhana adalah orang yang menendang bola. Ketika kaki menendang bola, ya, gaya kontak antara kaki dengan bola itu kurang dari 1 detik, ya, sangat singkat sekali, ya, karena bola diberikan gaya dorong ya oleh kaki sehingga terjadilah impuls itu. Jadi impuls itu persamaannya gaya eksternal ya yang mengenai benda dikalikan dengan selang waktu yang sangat singkat itu. Ya, ini adalah persamaan dari impuls. Nah, ini kita langsungkan. Nah, ini ya. Jadi selang waktu yang sangat singkat ya, yang mengenai gaya kontaknya mengenai benda yang kedua itu sangat singkat sekali. Atau dalam
pengintegralan impuls sama dengan integral dari f sebagai fungsi waktu dt, gitu ya. Oke, nah ini adalah grafik antara impuls. Ya, delta t di sini sangat kecil ya, sangat kecil ya. Jadi ini gaya yang mengotak mula-mula perlahan, terus tiba-tiba meningkat, terus turun lagi karena sudah selesai gitu. Ini grafik impuls ya. Impuls di sini adalah luas daerah di bawah grafik ft. Di sini grafiknya. Nah, ini ada soal. Seorang pemain bola melakukan tendangan bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Nah, ini 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dengan bola 0,01 sekon, kita lihat ya, delta T-nya sangat singkat sekali. Delta T-nya 0,01 sekon. Berdasarkan konsep impuls, ya, ini sama dengan F kali delta T, sehingga dikalikan aja. Jadi besarnya adalah 0,2 Newton sekon. Ya, 0,2 Newton sekon. Begitu cara mengerjakan materi-materi atau soal impuls. Nah, kalau ada soal grafik seperti ini, triknya adalah impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Jadi di sini adalah grafiknya apa? Bentuknya adalah segitiga di bawah grafik ya, di bawah garis grafik ini. Berarti ini kan. Oke, luas segitiga. Luas segitiga apa rumusnya? Nah, setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya adalah 4. Ya, ini sampai sini kan 4 ya alasnya. Terus tingginya adalah sini sampai sini 10. Maka besar impulsnya adalah untuk grafik ini 20 Newton sekon. Ya. Itu pengertian impuls. Terus ada lagi impuls adalah perubahan momentum. Nah, bagaimana hubungan impuls dengan momentum? Coba kita lihat ilustrasi di atas. Suatu bola mula-mula bergerak dengan kecepatan V1. Ini V1 nih. Mula-mula bergerak. Kemudian diberi gaya F. Ya, diberi gaya F gitu ya. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga bola tersebut bergerak dipercepat dan dan kecepatannya berubah jadi V2. Jadi setelah diberi gaya F, maka kecepatannya bertambah ya. Ini bisa diilustrasikan arah panahnya V1 dengan V2 di sini lebih besar V2 ya. Jadi meningkat kecepatannya. Dalam hukum Newton dituliskan, kemarin kita sudah belajar hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ya. F sama dengan M. A di sini kita jabarkan kan. Jadi rumus GLPB kemarin. V2 min V1 per delta T. Kemudian ini pindah ke sini jadi F kali delta T sama dengan M kali ini. Ya, delta T-nya ini yang pindah. Ini yang pindah ke sini jadi pengali. Ya. Terus ini dikalikan ya, dikeluarkan semua. F kali delta T sama dengan MV2 min MV1. Beda lain F kali delta T itu tadi apa? Yaitu impuls ya. Jadi ini impuls. MV2 apa? M kali V tadi kan momentum ya, P ya. Kalau berarti M kali V2 berarti momentum yang kedua. M kali V1 momentum yang ke-1 atau momentum awal. Oh, berarti P2 min P1 itu delta T. Oh, berarti hubungan antara impuls dengan momentum adalah I sama dengan delta P atau momentum akhir kurangi momentum awal. Oke, kita lanjutkan. Ini penjabaran rumus saja. Nah, ini ada soal pembahasan seperti ini. Bola kasti bermasa 150 gram. Wah, ini masanya 150 gram atau 0,15 kg. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke dinding dengan arah tegak lurus ya. Bola kasti menumbuk dinding selama delta T-nya 0,05 sekon dan dipantulkan dengan kecepatan 8 meter per sekon. Artinya bola ini mula-mula kecepatannya 10 ya. Ke kanan kecepatan 10, kemudian ke kiri kecepatannya 8. Ingat, arah di sini sangat penting ya. Kita asumsikan ke kanan itu plus, kalau ke kiri min. Berarti kalau arahnya bolanya ke kiri di sini adalah min 8. Ini kita asumsikan seperti ini ya. Oke. Jadi bergerak ke kanan plus, bergerak ke kiri min. Selang waktunya sekian. Pertanyaannya, tentukan gaya kontak, besarnya gaya kontak antara bola dengan dinding. Artinya F yang mendorong di sini. Jadi ketika F menyentuh dinding kan ada gaya kontaknya F di sini. Ya, kemudian memantulkan bola ke kiri. Berapakah F itu? Itu yang ditanyakan.
Oke, kemudian di sini kita jabarkan tadi adalah I sama dengan delta P gitu ya, atau P2 min P1. Kita jabarkan I sama dengan MV2 min MV1. Nah, ini udah tulis I sama dengan M, V2-nya tadi kan min 8 kan, min 8. Terus min 0,15 kali sini, sesuai. F, I tadi F kali delta T, F kali 0,05. 0,15 kali min 8 min 1,2, ini min 1,5. Oke. Nah, F kali 0,05 sama dengan ini kurang ini kan min 2,7. Tinggal 0,05 ini pindah ruas ke bawah. Jadi min 2,7 dibagi 0,05. Berarti hasilnya adalah 54 Newton. Ini matematis biasa. Sederhana sekali, hanya pengurangan sama pembagian ya. Oke, itu hubungan antara impuls dengan momentum. Sekarang hukum kekalahan momentum. Hukum kekalahan momentum. Jika terdapat dua benda, ini penting ya. Jika terdapat dua benda yang bertumbukan, maka akan mempengaruhi pergerakan kedua benda tersebut, kan gitu ya. Perhatikan gambar ini di bawah ilustrasinya. Ini mula-mula ada benda A bergerak ke kanan, benda B bergerak ke kiri, kemudian tumbukan kan. Tumbukan di sini kemudian akan mengakibatkan bola A kembali lagi di sini dengan penulisan VA-nya jadi VA aksen ya. Aksen itu, jadi kalau ada aksen, ada V aksen gitu ya, berarti dia setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Oke. Kalau V biasa berarti sebelum tumbukan. Yang B juga sama, akan kembali ke kanan gitu ya, setelah tumbukan. Kita langsungkan aja persamaannya di sini, dasar kita jabarkan. Lah ini. Jumlah momentum, ini penting ya, yang saya kotak ini. Momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ya, itu intinya. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ini sebelum tumbukan, yang ini setelah tumbukan. Karena ada ciri khas aksen. Itu adalah hukum kekekalan momentum. Nah, oke. Dalam peristiwa tumbukan yang sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan itu sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Jadi sesaat ya, asmeh gitu ya. Dengan asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut, tidak ada gaya eksternalnya ya. Contoh di lantai yang tidak ada gaya geseknya atau yang lain-lain, tidak ada. Oke, ini mungkin kita misalkan ini. Sebuah balok kayu masanya 3 kg diam di atas lantai ditembak bukit peluru masanya 60 gram dengan kecepatan sekian gitu ya. Jika peluru menembus balok, kecepatannya menjadi 80. Tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Kita lihat, pelurunya 60 gram, kita rubah ke kilogram kan 0,08 kg. Wah, ini kecepatannya tinggi, kecepatannya 120. Mula-mula baloknya diam, berarti kecepatan B-nya 0 mula-mula dengan massa sekian. Kemudian setelah tumbukan, del, berapakah kecepatannya V aksen B? Nah, gitu ya. Kecepatan balok, karena di sini kemudian berubah jadi 80 meter per sekon, yang mula-mula pelurunya 120 sekarang jadi 80. Ya. Nah, kita tulis di sini aja. Tadi ya, sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, momentum peluru tambah momentum balok sama dengan momentum peluru setelah tumbukan tambah momentum balok setelah tumbukan. Momentum peluru MP kali VP ya. Momentum balok MP kali VB ya. Momentum peluru setelah tumbukan MP kali VP aksen. Momentum balok setelah tumbukan MP kali VP aksen. Kita lihat. MP-nya 0,06 kali VP-nya tadi 120 ya, saat sebelum tumbukan ini. Kemudian baloknya sebelum tumbukan 3 kali masanya kan 0, masanya kan 3 kali kecepatannya 0. Oke. Momentum peluru setelah tumbukan 0,6 kali VP aksennya di sini. Sekarang kecepatan pelurunya berkurang kan, jadi 80. Tambah 3 kali VP aksen ini yang dicari. Tinggal penjumlahan operasi matematika biasa. Ya,
tinggal operasi matematika biasa di sini. 0,6 kali 120 7,2. 3 kali 0 0 gitu ya. Yang ini kali 80 jadi 4,8. Ini 3. Oke. Ini pindah ruas jadi 7,2 kurangi 4,8, hasilnya 2,4 kali 3 baby aksen. Maka baby aksen 2,4, ini pindah ruas jadi dibagi 3. Oke, jadi hasilnya baby aksennya adalah 0,8 meter per sekon. Ya. Jadi sesaat setelah peluru menumbuk benda, maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8. Jadi setelah tertembak, ya, setelah tertembak kecepatan balok jadi 0,8. Yang semula 0, ya, karena memang ada dorongan dari peluru. Oke, demikian itu dulu, ya, penjelasan materi tentang impuls dan momentum anak-anak. Semoga nanti bisa mengerjakan di modul yang sudah Bapak kirimkan ke kalian. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Ini udah rangkuman ya. Nanti di sini banyak-banyak latihan soal ya. Banyak-banyak latihan soal. Nanti modulnya ini akan saya taruh di deskripsi YouTube Pak Embun Pembaro. Oke, demikian info dari saya tentang materi impuls dan momentum. Semoga selalu sehat ya, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Hindari kerumunan, yang penting ya. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Pak Embun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.